Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memasuki ayat yang disebutkan di sini, surat Al-Jathiyah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dibaca 149 halaman 1. Membinasakan kita selain masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Siapa yang mengatakan ini? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan syirik akbar mengatakan ma hiya illa hayatunad dunya, bahwasanya kehidupan yang ada ini itulah kehidupan. Enggak ada kehidupan lagi, kehidupannya ini saja. Ketika orang dia masih ada, ya berarti dia dipanjangkan oleh masa. Ketika sudah mati, ya memang masa sudah mematikannya. Kehidupannya ini saja. Ini orang-orang yang tidak percaya akhirat. Makanya di dalam ucapannya orang-orang kafir, waqalu, mereka mengatakan, mahia, kehidupan itu tidak lain illa hayatuna ad-dunya, kecuali kehidupan kita dunia ini. Namutu, kami mati, wa nahya, dan kami hidup. Ya ini aja kehidupan. Gak ada kehidupan setelah ini, gak ada. Gak percaya adanya akhirat. Jadi yang menjadikan orang hidup, ya karena memang zaman menjadikannya dia hidup. Kalau memang mati, ya zaman memang mematikan dia. Itulah kehidupan, gak ada kehidupan setelah ini. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, tidak ada bagi mereka ilmu. Artinya mereka mengatakan seperti itu bukan berdasarkan ilmu. Dan kita perhatikan di sini dengan huruf min. Wa ma lahum, dan tidaklah bagi mereka, wa ma lahum, dan tidaklah bagi mereka bidzalika, dengan yang demikian itu, min ilmin. Kata min di sini menunjukkan taukid. Jadi gak ada ilmu sedikit pun. Dilihat di ayatnya, di situ ada huruf min, wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan tidaklah pada mereka dengan ucapan yang demikian itu, dengan keyakinan yang demikian itu, min ilmin, tidak ada ilmu sama sekali. Jadi tidak berdasar sama sekali.
Terus mereka mengatakannya berdasarkan apa? Mereka meyakininya berdasarkan apa? Inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka mengatakan meyakini demikian kecuali sekedar yadhunnun, menduga-duga saja, bukan berdasarkan ilmu. Ini celaan bagi mereka, dan yang mencela Allah langsung. Kalau misalnya di tengah-tengah kita ada orang berbicara dan dia sesungguhnya nggak tahu kenyataan yang dia bicarakan, kita pasti mencela, ngomong opo, nggak tahu kok ngomong gitu. Jadi karena dia hanya menduga-duga saja, nggak mengetahui realita yang sesungguhnya, maka tercela. Nah demikian pula Allah mencela mereka. Mereka nggak ada ilmu sama sekali mengatakan demikian. Jadi hanya menduga-duga saja. Sekarang kita bahas kalimat yang berbunyi ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan tidak lain adalah ini, yang di dalamnya kami hidup dan di dalamnya kami mati. Ucapan mereka ini kan kita melihat pernyataan Allah tidak berangkat dari ilmu sama sekali, dan ucapan mereka ini bisa dibantah oleh dua sisi. Yang pertama secara manqul, yang kedua secara ma'qul. Secara manqul berarti nakal ya. Nakal berarti nas. Al-Quran dan hadis membantah yang demikian. Al-Quran, hadis menjelaskan adanya kehidupan akhirat. Setelah kematian nanti dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian di sana ada hisab, kemudian ada jaza, surga atau neraka. Ini manqul atau berdasarkan dalil nakli, membantah ucapan mereka, membantah keyakinan mereka. Adapun yang ma'qul berarti akli, dalil akli. Fa inna Allah faradu 'ala an-nas al-islam wa ad-da'wah ilaihi wal jihad li ila'i kalimatillahi ma'a fi dzalika min istibahati ad-dima wal amwal wan nisa wad dzurriyyah. Fa min ghairil ma'qul ay yakuna an-nas ba'da dzalika turaban la ba'tha wa la hayata wa la thawaba wa la iqaba. Sekarang dengan akal, Allah menurunkan nabi, dan setiap zaman ada nabinya sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Kemudian setiap nabi Allah tetapkan syariat-syariat yang mengatur kehidupan. Kemudian Allah tetapkan adanya jihad untuk menegakkan kalimat Allah, sehingga ada orang boleh dibunuh yang kemudian hartanya dirampas demi meninggikan kalimat Allah. Kemudian orang mengatakan gak ada apa-apa, yang namanya hidup ya ini saja. Orang mengatakan gak ada akhirat. Maka ini ucapan yang benar-benar bertentangan dengan akal. Lah Allah menetapkan setiap zaman ada nabi, menetapkan hukum-hukum di dalamnya, dan menetapkan adanya jihad. Siapa yang menentang kemudian mati begitu saja, gak ada apa-apa, gak logis. Ini
sisi akal yang diambil contoh dari Syekh Utsaimin. Sekarang kita juga bisa berpikir, kalau setelah hidup dunia ini gak ada kehidupan lagi, sehingga dikatakan oleh orang-orang kafir di sini, hidup ya ini. Kita ya ada karena memang zaman menjadikan kita masih ada, kita mati karena memang zaman sudah menjadikan kita mati, selesai hidup ya ini. Nah, orang-orang yang mengatakan seperti ini, coba disuruh berpikir. Kalau memang demikian keadaannya, alias yang ente katakan benar, berarti nggak ada bedanya orang baik sama orang buruk. Nggak ada bedanya orang yang baik-baik dengan orang yang suka zalim. Nggak ada bedanya orang yang tidak mengganggu istri orang lain dengan orang yang ganggu istri orang lain. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya penjahat dengan orang yang mencari yang halal. Nggak ada bedanya. Wong setelah mati ya sudah selesai. Nah, jadi secara akal bisa bantah. Makanya ucapan mereka itu nyata-nyata wa ma lahum bidzalika min ilmin. Ucapan atau keyakinan yang ada pada mereka sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Dan Allah tegaskan dengan huruf min yang menunjukkan taukid, gak ada ilmu sama sekali. Kemudian kalau kita nukil dari Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 85. Innalladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaika al-Qur'ana, sesungguhnya zat yang menurunkan Al-Qur'an kepada kamu, laradduka ila ma'ad, sungguh dia akan mengembalikan kamu kepada ma'ad, tempat kembali. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, zat yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, nanti dia akan mengembalikan kamu kepada tempat kembali, kepada dirinya, kepada diri Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu. Karena sangat tidak masuk akal Nabi diutus membawa syariat peraturan untuk manusia, sehingga manusia hidup dengan peraturan, dengan pedoman, dan mati begitu saja, tidak dikembalikan kepada zat yang mengutus, yang menetapkan syariat, mustahil. Nah, yang berikutnya, kalimat wa ma yuhlikuna illa dahru, masih Al-Jathiyah ayat 24. Wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada yang membinasakan kami selain masa. Tidak ada yang membinasakan kami selain waktu, selain zaman. Hadza yarudduhu al-manqul wal mahsus, terbantahkan oleh dua sisi. Yang pertama sisi nakal, sisi dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Banyak sekali. Misalnya surat Yunus ayat 56. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Kemudian tentang Nabi Isa. Di dalam surat Al-Imran ayat 49. Wa uhyil mauta biiznillah, aku menghidupkan sesuatu yang mati karena izin Allah. Orang sakit disentuh Nabi Isa jadi sembuh. Kemudian orang mati disentuh Nabi Isa jadi hidup. Wa uhyil mauta biiznillah, aku menghidupkan orang mati ini dengan izin Allah. Karena yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. Maka ini bantahan secara nakli.
bantahan secara manqul, secara nakli. Adapun secara mahsus, sesuatu yang bisa diindra, ya, mahsus, sesuatu yang bisa dirasakan dengan indra. Fa innana na'lamu man yabqa sinina tawilatan ala qaidil hayati kanuhi alaihi salam wa ghairihi wa lam yuhlikhu ad-dahru wa nusyahidu atfalan yamutun fi syahr al-awwal min wiladatihim wa syababan yamutun fi quwwati syababihim falaysa ad-dahru walladhi yumituhum. Kita saksikan Nabi Nuh, umurnya panjang. Berapa tahun? Hah? Hah? 950 tahun. Ada yang mengatakan itu umurnya, ada yang mengatakan itu dakwahnya. Intinya panjang. Dan kita menyaksikan ada anak-anak baru lahir belum nyampe sebulan atau baru lahir mati. Dan kita menyaksikan ada pemuda di saat kuat-kuatnya, di saat hebat-hebatnya fisik, mati. Karena sesungguhnya Allah yang menghidupkan dan mematikan, bukan zaman, bukan waktu. Bukan zaman, bukan waktu. Nah, ini sesuatu yang bisa diindra. Bahwasanya bukan zaman, bukan waktu yang mematikan, tapi Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi terbantah oleh nakli juga oleh akli. Kemudian kita lihat yang di bawahnya hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahru uqallibul layla wan nahar. Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal akulah masa. Artinya akulah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Sebenarnya terjadi perselisihan di antara para ulama, tetapi Syekh Utsaimin mengatakan was-sahih, yang sahih annaha min kalamillahi ma'nan wa lafdhu minar rasul. Yang sahih bahwasanya maknanya dari Allah, tapi lafadznya, redaksinya dari Nabi sendiri. Yang lafdzun wa maknan adalah Al-Quran. Yang lafdzun wa maknan, yang secara lafadz dari Allah dan makna juga dari Allah, pasti itu adalah Al-Quran. Adapun hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadznya, redaksinya dari Nabi. Oleh karena itu hadis qudsi fayajuzu masuha bila tahara, boleh disentuh tanpa bersuci. Hadis qudsi. Adapun Al-Quran harus dalam keadaan bersuci untuk menyentuhnya. Yang mengatakan boleh menyentuh dalam keadaan tidak bersuci, itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Karena dalil-dalil yang menyatakan menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran ini harus dalam badan suci, dalil-dalilnya sangat banyak dan sangat kuat. Kemudian wa yajuzu lil junub wal haid qiraatuha. Syekh Utsaimin mengatakan hadis qudsi
Orang yang junub itu boleh membaca, orang haid juga boleh membaca. Ini bagi yang mengatakan orang haid nggak boleh baca Al-Quran, kan ada. Jadi haid itu nggak boleh baca Al-Quran. Bukan saja junub, tapi haid juga nggak boleh baca Al-Quran. Tapi untuk hadis qudsi, orang haid boleh baca, orang junub juga boleh baca. Wala tuqra'u fis shalah. Hadis qudsi tidak dibaca dalam salat. Wala yuta'abbad bi tilawatiha. Dan membacanya tidak merupakan ibadah sebagaimana kita membaca Al-Quran. Satu huruf bernilai 10. Berarti alif lam mim, jangan dikira itu pahalanya hanya 3, tapi setiap huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi tidak demikian. Waturwa bil makna, ini yang tadi kita sebutkan, diriwayatkan secara maknanya saja. Adapun lafadznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini qauluhu yu'dhini ibnu Adam, manusia menyakiti aku, ay yulhik bi al-adha fal adhiyah lillahi thabitatun wa yajibu alaina itsbatuha lianna Allah atsbataha li nafsiha falasna a'lamu minallahi billah walakinnaha laysat ka adiyatil mahluk bidalil qouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Ini surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, manusia menyakiti aku. Artinya manusia berbuat, berbicara yang menjadikan Allah tersakiti. Nah, Allah menetapkan hal demikian. Kita pun harus menetapkan Allah tersakiti. Jadi kita mengatakan sebagaimana Allah mengatakan. Allah tersakiti. Loh, Allah tersakiti. Loh, kita harus mengatakan apa yang Allah katakan. Bagaimana Allah menetapkan dirinya tersakiti, kemudian kita, loh jangan mengatakan Allah tersakiti. Loh, nggak bisa. Kita harus mengatakan apa yang Allah katakan, bahwasanya dirinya tersakiti. Tetapi tentunya tidak sebagaimana tersakiti dalam pengertian makhluk. Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, atau tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dialah as-sami', dialah al-basir. Tadi sudah kita bahas tentang masalah menyakiti. Kita jadi ingat ada orang mengatakan, awas jangan meratapi mayat. Mayat itu disiksa gara-gara keluarganya meratapi. Jangan nangis-nangis terus, nanti mayat di sana disiksa gara-gara keluarganya nangis-nangis terus meratapi. Hadisnya sahih. Jadi yang diucapkan oleh orang-orang itu berdasarkan hadisnya sahih, bahwasanya mayat tersakiti dengan keluarganya yang meratapi. Tetapi tidak berarti dia disiksa karena keluarganya meratapi. Orang tidak menanggung dosa yang diperbuat oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi yang dimaksud menyakiti di situ apa? Yang dimaksud menyakiti di situ adalah sebagaimana dalam pembahasan ini. Jadi mayat merasa tidak nyaman, bukan dia disiksa. Bukan dia disiksa. Jadi pemahaman mayat disiksa oleh keluarganya yang meratapi itu keliru. Sekarang kita mengetahui pembahasan tentang menyakiti, ya, bahwa saya tidak demikian maksudnya.
Lagi pula kita mengetahui ada ayat yang menyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung beban dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kemudian Ibnu Adam diterjemahkan dengan manusia. Qauluhu Ibnu Adam syamilun lidzukur wal inath wa Adam huwa abul bashar khalaqahu Allah ta'ala min tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa asjada lahul malaikah wa 'allamahu min asma'i kulli syai'. Yang dimaksud dengan Ibnu Adam mencakup manusia keseluruhannya, laki-laki dan perempuan. Disebutnya Adam, ya, anaknya Adam, karena Adam itu bapaknya seluruh manusia. Karena Adam itu bapaknya seluruh manusia. Yang Allah ciptakan dari tanah, kemudian menyempurnakannya dan ditiupkan padanya roh, dan Allah menjadikan seluruh malaikat sujud. Dan Allah ajari nama-nama di sekitarnya. Jadi Adam itu yang ajari itu Allah langsung, diajari nama-nama yang ada di sekitarnya. Nah, dialah bapaknya seluruh manusia, maka istilahnya Ibnu Adam. Kemudian yasubbud dahra. Qauluhu yasubbud dahra, mencaci masa. Yasubbud dahra al-jumlah ta'liliyah lil adiyah atau tafsiriyah lil adiyah ay bi kaunihi yasubbud dahra aw yashtumuhu aw yuqabbihuhu wa yalumuhu wa rubama yul'inuhu wa li'adzu billah wa dahr wa zaman wal waqt wa qad sabaqa bayan aqsamis sabid dahri. Jadi kalimat yasubbud dahra itulah alasan atau tafsiriyah, itulah tafsirnya apa yang menjadikan Allah tersakiti. Yu'dhini Ibnu Adam, manusia menyakiti aku. Ya subbud dahra. Lah ini jumlah ta'liliyah, jumlah tafsiriyah yang menunjukkan alasan kenapa Allah tersakiti. Yang mentafsirkan kenapa Allah tersakiti, yaitu adanya manusia yang mencela, yang menjelek-jelekan masa, padahal masa itu Allah yang menciptakannya. Makanya pada kalimat yang berikutnya wa anad dahru, padahal akulah masa. Wa anad dahru, padahal akulah masa. Yang dimaksud ana udabbiru ad-dahra. Yang dimaksud wa ana mudabbiru ad-dahra, akulah yang mengatur masa. Wa musarrifuhu, yang membolak-balikan masa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami putar di antara manusia. Maka pemahaman wa ana dahru, akulah masa, bukan berarti Allah punya nama yaitu dahr. Kalau ada orang memahami Allah punya nama ad-dahr, pemahaman yang salah. Kalau ada orang memahami Allah punya nama ad-dahr, dari mana? Hadis qudsi, wa ana dahru. Kan dalam Al-Quran Allah dinyatakan as-sami' wa huwas sami'ul basir, maka dia punya nama as-sami' dan al-basir. Dia ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Nah, sekarang Allah menyatakan wa ana dahru, berarti Allah punya nama dahr. Salah. Dahr bukan nama Allah. Jadi maksud wa ana dahru, dan sayalah masa, maksudnya ana mudabbirud dahr, ana mustarrifud dahr. Akulah yang mengatur, yang membolak-balikan masa. Bukan Allah itu sendiri adalah masa, bukan. Dan kita bisa memahami, artinya mudah memahami bahwasanya dahr bukan nama Allah. Karena setiap nama bagi Allah mengandung makna yang otomatis merupakan sifatnya. Ar-Rahman, Maha Pengasih, itulah sifatnya.
Kemudian Al-Ghani, zat yang maha kaya, itulah sifatnya. Ad-Dahr, masa. Allah masa, loh gimana? Gak bisa dipahami. Karena setiap Al-Asma'ul Husna memiliki makna yang otomatis merupakan sifatnya. Maka di sini bukan dipahami Allah punya nama Ad-Dahr, bukan. Dan masih dalam satu hadis, redaksi yang berikutnya itu menjelaskan uqallibul laila wan nahar. Aku mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Ini yang dimaksud dengan dahr. Jadi Allah sendiri di dalam hadis qudsi ini menjelaskan yang dimaksud wa anad dahru, padahal akulah masa, itu maksudnya aku mengatur malam dan siang secara bergantian. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya di sini juga dibahas oleh Syekh Utsaimin ya, bahwasanya dahr bukan termasuk al-asmaul husna, tapi nggak perlu kita bahas, nanti malah berkepanjangan. Intinya ad-dahr bukan nama Allah. Kemudian kalimat yang di bawahnya dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kamu mencaci masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa. Nah, diterjemahkan sudah merupakan tafsirnya. Karena sesungguhnya Allah lah masa, maksudnya karena sesungguhnya Allah lah pemilik dan pengatur masa. Jadi terjemahnya sudah disesuaikan. Kalau terjemah apa adanya, wa ana dahru, padahal akulah masa. Nanti itu bisa mendatangkan salah paham. Yang dimaksud adalah aku pemilik dan pengatur masa. Sampai sini dulu pembahasan sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Insyaallah. Terima kasih. Barangkali ada yang mau disampaikan?